Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ulfatul Kasanah, NIM 23210101096, kelas PAIA 4. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pendidikan Islam dan mobilitas sosial. Pendidikan adalah proses, teknik, dan tindakan mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya membantu mereka berkembang melalui pelatihan dan pengajaran. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha seumur hidup untuk mengembangkan kepribadian dan bakat dalam satu kesatuan yang dinamis, harmonis, dan organik, baik di dalam maupun di luar kelas. Menurut Brom dan Selesnik, fungsi pendidikan meliputi 1. Transmisi kebudayaan, 2. Memilih dan mengajarkan peran sosial, 3. Integrasi sosial, 4. Inovasi sosial, 5. Mengembangkan kepribadian anak. Pendidikan Islam, sederhananya, adalah pendidikan yang dibangun di atas prinsip-prinsip ajaran Islam sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, hadits, dan pendapat para ahli dalam praktik sejarah umat Islam. Tujuan pendidikan Islam tidak diragukan lagi adalah sama, yaitu menghasilkan manusia yang berakhlak mulia. Secara historis, pesantren adalah institusi pendidikan Islam pertama yang didirikan di Indonesia. Oleh karena itu, pesantren dianggap sebagai bapak dari pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, madrasah didirikan sebagai perpaduan antara sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan umum yang diterapkan oleh kolonial Belanda. Tujuan pembentukan madrasah adalah untuk mengimbangi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum dalam kegiatan pendidikan umat Islam. Mobilitas berasal dari kata Latin mobilis yang berarti banyak bergerak atau mudah dipindahkan. Dari pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa definisi mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Gunawan menjelaskan, saluran mobilitas sosial terdiri dari angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, ekonomi, keahlian, dan perkawinan. Menurut buku sosiologi, ada beberapa jenis-jenis mobilitas sosial. Pertama, mobilitas vertikal, pergeseran status dari satu kelompok sosial yang tidak setara ke kelompok sosial lainnya, dikenal sebagai mobilitas vertikal. Kedua, mobilitas horizontal, perpindahan status dari satu kelompok sosial yang sederajat ke kelompok sosial yang lain, dikenal sebagai mobilitas horizontal. Ketiga, mobilitas intragenerasi. Mobilitas vertikal dalam generasi sendiri dikenal sebagai mobilitas intragenerasi. Keempat, mobilitas antargenerasi. Mobilitas vertikal yang terjadi antara dua generasi, bukan di dalam satu orang, dikenal sebagai mobilitas antargenerasi. Banyak sosiolog telah mengembangkan berbagai hipotesis tentang mobilitas sosial. Berikut ini teori mobilitas sosial dari Pitirim, Sorokin, Ralph Turner, Hans Zetterberg, dan Martin Lipset akan dibahas. Pertama, teori Martin Lipset dan Hans Zetterberg. Mereka berpendapat bahwa perubahan pangkat dan jabatan yang kosong merupakan akar dari mobilitas sosial. Kedua, teori Ralph Turner. Berdasarkan aturan masyarakat yang terorganisir, penelitian Turner mengungkapkan dua kategori mobilitas, mobilitas yang disponsori dan mobilitas kontas. Ketiga, teori Pitirim Sorokin. Dalam hal prospek mobilitas, Sorokin berpendapat bahwa tidak semua orang dalam suatu masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengubah posisi. Selanjutnya, mengenai faktor pendorong mobilitas sosial. Pertama, perubahan kondisi sosial. Struktur kasta dan kelas dapat berubah. Dengan sendirinya sebagai akibat dari perubahan kondisi sosial, ini terjadi karena masyarakat menjadi lebih terbuka, mobilitas ke atas dapat muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi. Selain itu, perubahan baru dalam stratifikasi. Kedua, ekspansi teritorial peluasan daerah dan gerak populasi.
Mobilitas sosial dapat ditingkatkan oleh ekspansi teritorial atau peluasan daerah dan gerak populasi, misalnya karena transmigrasi dan pertumbuhan kota dapat memicu mobilitas sosial. Ketiga, komunikasi yang bebas. Mobilitas sosial akan terhambat jika ada komunikasi yang bebas atau terbatas antar anggota masyarakat. Sebaliknya, jika ada komunikasi yang bebas dan efektif, semua batas antar anggota masyarakat akan dihapus yang memungkinkan mobilitas sosial terjadi. Keempat, pembagian kerja. Pembagian kerja, besarnya kemungkinan mobilitas dipengaruhi oleh tingkat pembagian kerja yang ada dan jenis pekerjaan, keahlian khusus diperlukan untuk posisi tertentu. Kelima, tingkat fertilitas kelahiran yang berbeda. Orang-orang dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang lebih rendah pada saat itu memiliki lebih banyak kesempatan untuk berproduksi dan memperbaiki kualitas keturunan mereka. Mobilitas sosial dapat terjadi dalam kondisi seperti itu. Keenam, situasi politik. Banyak orang mengungsi atau pindah ke negara lain yang lebih aman karena situasi politik dan politik negara yang tidak stabil. Selanjutnya, yaitu faktor penghambat mobilitas sosial. Pertama, perbedaan ras dan agama. Kedua, diskriminasi kelas dalam sistem kelas terbuka. Ketiga, kelas-kelas sosial. Keempat, kemiskinan. Kelima, perbedaan jenis kelamin. Berikut contoh video pembelajaran yang diambil dari akun Saya Bisa. Kurir ekspedisi yang nganter barang dari kota ke kota punya mobilitas yang tinggi. Kondisi jalanan di hari libur biasanya lebih padat dan rawan macet. Bisa dibilang mobilitas penduduk melonjak saat liburan. Ayah yang pergi kerja tiap hari adalah contoh mobilitas. Ibu yang belanja ke pasar tiap pagi juga contoh mobilitas. Simpelnya, mobilitas adalah perpindahan. Jadi, udah bisa nebak dong arti mobilitas sosial. Mobilitas adalah perpindahan. Sosial berkaitan dengan masyarakat. Secara sederhana, mobilitas sosial adalah perpindahan status seseorang dalam masyarakat. Kita udah belajar 5 bentuk mobilitas sosial. Murid yang naik kelas adalah contoh mobilitas vertikal. Pada mobilitas ini, status bisa naik atau turun. Lalu ada contoh mobilitas horizontal saat kedatangan murid baru dari sekolah lain. Horizontal itu sejajar. Maksudnya, mobilitas ini nggak mengubah status seseorang. Murid dari Bandung tetap statusnya murid di sekolah barunya. Oh iya, keluarga si murid baru melakukan mobilitas geografis. Maksudnya pindah daerah, dari Bandung ke Jakarta. Pak guru dan orang tuanya juga sama. Pas kecil tinggal di desa, udah gede pindah ke kota. Tapi selain itu, Pak guru juga melakukan mobilitas antar generasi. Dimulai dari kakeknya yang seorang nelayan, lalu ayahnya jadi pengusaha kecil, dan Pak guru sendiri berhasil jadi sarjana dan jadi guru. Kita bisa lihat status sosialnya naik, tapi lihatnya dari generasi ke generasi. Terakhir adalah si Embo yang melakukan mobilitas intragenerasi. Kalau antar generasi, ngelihat 2 generasi atau lebih. Kalau intragenerasi, ngelihat dari generasi atau ruang lingkup yang sama. Si Embo yang tadinya jualan sendiri, pelan-pelan jadi punya karyawan yang masih satu generasi sama beliau. Meski generasi sama, tapi statusnya beda. Gimana teman-teman? Udah lebih paham kan soal mobilitas sosial? Ada dampak baik dan buruk dari mobilitas sosial terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak baik termasuk mendorong pertumbuhan pribadi, mempercepat perubahan sosial yang baik dalam masyarakat, dan mendorong integrasi sosial yang lebih besar. Selain itu, mobilitas sosial juga dapat
menginspirasi individu untuk maju dan sukses untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Efek negatif dari mobilitas sosial termasuk ketegangan dalam mempelajari peran baru dari status posisi dan kecemasan tentang penurunan status mobilitas yang memperlebar kesenjangan antara anggota kelompok primer asli ketika seseorang pindah ke status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Contoh, seorang karyawan perusahaan yang dipromosikan ke pekerjaan tertentu kemungkinan besar akan membuat mantan rekan kerjanya cemburu dan mungkin dengan mudah menjadi fokus rumor meskipun promosi tersebut sah dan sesuai dengan hukum. Hubungan sosial yang telah berlangsung lama dapat merenggang karena mobilitas tes sosial ekonomi yang memungkinkan terjadinya kerenggangan di antara para tetangga. Seseorang yang baru saja mendapatkan status mungkin tidak selalu disambut dengan tangan terbuka di lingkungan kelas sosial barunya. Karena mereka tidak menjalani gaya hidup yang sama, seseorang yang tiba-tiba menjadi kaya karena kemenangan lotre atau warisan mungkin tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat elit. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hubungan pendidikan Islam dengan mobilitas sosial. Dalam hal hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial, ada banyak hal yang dipertimbangkan. Misalnya, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan banyak dipengaruhi oleh status sosial dan kedudukan seseorang di masyarakat. Pendidikan mendorong perubahan atau mobilitas sosial di kalangan masyarakat bawah. Selain itu, untuk mendapatkan pekerjaan, kualifikasi pendidikan berkorelasi dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Namun, tidak semua orang dengan kualifikasi tinggi akan diterima di pekerjaan yang mereka inginkan. Mobilitas sosial dipengaruhi oleh pendidikan yang menghasilkan kualifikasi yang lebih tinggi, sehingga kesempatan kerja berbeda di antara daerah. Oleh karena itu, hubungan dengan mobilitas sosial memengaruhi peluang pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Karena itu, ada lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan lebih banyak hasil pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kerja jika mobilitas sosial diinginkan. Mobilitas sosial meningkat dengan tingkat pendidikan yang berfungsi, terutama bagi anak-anak dari golongan rendah dan menengah. Terlepas dari kenyataan bahwa pernyataan tersebut tidak selalu benar, terutama dalam kasus di mana pendidikan hanya sebatas madrasah aliyah dan tidak memiliki kemampuan untuk membantu mendapatkan ijazah. Pembaharuan pendidikan adalah perspektif baru dalam dunia pendidikan yang dimulai sebagai alternatif untuk memecahkan masalah pendidikan yang belum diatasi secara menyeluruh. Dengan demikian, pembaharuan pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah pendidikan saat ini dan menyongsong arah perkembangan dunia pendidikan yang lebih menjanjikan ke depan. Clark menjelaskan hubungan antara status sosial ekonomi dan pendidikan seseorang sebagai berikut. Yang pertama, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin tinggi pula tingkat penghasilannya. Tidak dapat dipungkiri, pada umumnya karyawan dengan tamatan pendidikan SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi memiliki tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula tingkat pendapatannya. Yang kedua yaitu tamatan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama akan mendapat penghasilan maksimal pada usia sekitar 25-34 tahun. Tamatan sekolah menengah atas akan mendapatkan penghasilan maksimal pada usia sekitar 35-44 tahun dan tamatan perguruan tinggi akan mendapatkan hasil maksimal pada usia sekitar 45-54 tahun. Dan yang ketiga, tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada usia tua mendapat hasil yang lebih rendah dari hasil ketika mereka mulai bekerja. Tamatan sekolah menengah atas pada usia tua mendapat hasil yang seimbang dengan hasil ketika mereka mulai bekerja.
tamatan perguruan tinggi pada usia tua mendapat hasil yang lebih besar ketika mereka mulai bekerja. Thank you all for watching this here video.